Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Mimin Bill Story ini ya teman-teman. Maaf Mimin agak telat untuk upload videonya, soalnya Mimin belum makan. Oke, tanpa basa-basi lagi, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya ya. Dan inilah dia cerita mafianya. Bab 26. Lolita terbangun dari pingsannya, menatap sekelilingnya. Ternyata ini sudah malam dan ia berada di sofa ruang tamu. Kenapa ia berada di sini? Sekelebat ingatan melintas di kepalanya. Alex menjadinya target penembakan. Pria itu dengan sengaja memerintahkannya untuk memegang sebuah apel di atas kepalanya. Dan berhasil, pria itu membuatnya ketakutan dan pingsan seketika. Lolita menyangka Alex ingin membalas dendam padanya atas apa yang terjadi semalam. Yah, pasti pria itu tidak mau kalah. Apalagi Alex kan mafia, haus akan kepuasan. Tapi kemana perginya semua orang? Sebelum pingsan ia mendengar R dan X meneriakinya. Kedua orang itu yang membantunya kemari. Mengingat hari sudah malam, para penjaganya itu sudah pergi dan begitu pun John. Yang dipertanyakan, seharusnya Alex berada di rumah ini kan? Pria itu yang membuatnya pingsan tapi tidak sama sekali membantunya. Dasar manusia egois. Beranjak dari sofa, Lolita mulai mencari keberadaan Alex, langsung menemukan pria itu di area kolam berenang yang pintu kacanya terbuka lebar. Alex sedang berenang di sana. Malam-malam seperti ini, apakah pria itu tidak kedinginan? Mendadak sebuah ide muncul di kepala Lolita. Segera wanita itu berlari ke dapur dan membuat segelas coklat hangat untuk pria itu. Lolita berpikir ini adalah kesempatan bagus, akan memperoleh keuntungan dengan berpura-pura baik pada Alex. Perlahan tapi pasti, ia akan membuat Alex luluh dan menjadi dekat dengan pria itu. Seperti yang sudah direncanakan Lolita. Jika Alex dekat dengannya, semua yang diinginkan termasuk mencari bukti kejahatan Alex pasti akan mudah didapatkan. Untuk sekarang, tahap pendekatan mereka adalah pertemanan. Ya, Lolita akan memulai pertemanan dengan pria itu. Lolita membawa minuman itu ke tempat Alex, menaruh gelas itu di meja dan duduk di kursi santai sambil memperhatikan Alex yang sedang berenang. Pria itu belum menyadari keberadaannya. Lolita memperhatikan Alex yang sedang berenang. Ternyata Alex pandai juga berenang. Apalagi gerakannya yang lihai di dalam air seolah menari-nari indah di sana. Bahunya yang lebar dengan tangan yang berotot itu mendayung keras air hingga tempat tujuan. Saat berenang, pria itu hanya mengenakan boxer sehingga tubuh atasnya yang seksi itu terekspos jelas. Astaga, apa yang kau pikirkan Lolita? Seharusnya tidak boleh mengagumi tubuh seorang pria secara berlebihan, bukan? Hanya Dennis dan akan tetap Dennis sang pemilik tubuh seksi di matanya. Mengenyangkan pikiran aneh di kepalanya, Lolita berteriak, "Hei, apa kau tidak kedinginan berenang di malam hari?" Tanya Lolita masih duduk di kursi santainya. Alex terlihat tidak menggubris. Bahkan pria itu tak sudi hanya sebentar menghentikan renangnya guna meladeni Lolita. Mengingat kejadian semalam, rasanya Alex ingin mendiami wanita itu sepanjang hari. Dan untuk kejadian tadi sore di taman, anggap saja sebagai balasan. Tapi itu saja belum cukup. "Aku membawa coklat hangat untukmu," ucap Lolita lagi. "Astaga, aku pingsan dan kau santai sekali ya." Lolita mulai merocos. Mentang-mentang seorang bos mafia bisa seenaknya. Lolita melipat kedua tangannya di depan dan punggungnya ia sendarkan ke kursi santai. Pura-pura kesal seperti seorang teman yang marah pada teman lainnya. Bukankah ia berniat memulai pertemanan dengan pria itu? Jadi ia mulai membuka aksen. Sama sekali tidak ada respon dari Alex. Pria itu masih menikmati waktu berenangnya. Lolita yang menyaksikan itu semua hanya cemberut melihatnya. Bagus, ia diabaikan. Tapi tenang saja, ia bukan wanita lemah yang mudah menyerah. Apapun yang ia inginkan pasti ia akan dapatkan. Termasuk pertemanan palsu mereka. Beruntung lagi lebih dari itu. "Aku penasaran, kau benar-benar bos mafia kan?" "Ah,
Tentu saja, aku bicara apa, sih? Bertanya sendiri dan jawab sendiri. Tapi jika dipikir-pikir kau pantas mendapatkan gelar tersebut. Wajah minim ekspresi, sekalinya marah pasti mengancam ingin memasterish. Sebenarnya Lolita memuji atau menyindir? Lah tidak peduli. Tujuannya kan mengajak pria itu berteman bukan membuatnya kesal. Lihat, setelah Lolita mengatakan hal itu Alex langsung keluar dari kolam. Jangan sampai pria itu marah. Buru-buru Lolita berdiri dari kursi santainya dan mengambil sesuatu di sisinya. Biar aku saja. Mengambil jubah yang ingin Alex raih di kursi sebelah. Lolita ambil dulu selajuran berbahan halus itu sebelum Alex yang melakukannya. Lolita tersenyum dan memberikannya dengan senang hati pada Alex. Alex diam saja, tidak menerima ataupun bereaksi atas apa yang Lolita lakukan. Dari rambut hingga kaki, tubuh pria itu bercucuran air segar sehabis berenang. Alex walaupun ingin segera mengenakan jubah mandinya untuk menghangatkan diri. Urung karena suatu ingatan terlintas di kepalanya. Lolita yang membuatnya terangsang tapi wanita itu juga yang pergi di saat ia di puncak. Apakah pantas wanita itu dimaafkan olehnya? Diamnya dari tadi pagi, bukan berarti ia tidak menyimpan dendam. Seorang Alex dengan kekuasaan tertinggi di dunia gelap seperti ini, tidak mungkin ingin direndahkan, apalagi dengan seorang wanita. Setelah apa yang kau lakukan semalam, apakah kau pantas bersikap seperti ini? Tanya Alex sarkas. Kau tidak takut padaku? Tanya Alex lagi sambil memajukan langkahnya, mengintimidasi wanita itu lewat matanya yang tajam. Sengaja memperlihatkan kekejamannya yang dari tadi ia tahan. Tertawa sumbang. Lolita berusaha menutupi gugupnya, aku kan sudah meminta maaf. Terus mundur. Lolita tidak mempunyai pilihan lain selain menghindar. Sebentar lagi ia akan menyentuh batas kolam renang. Langkah sedikit saja sudah pasti ia tercebur ke sana. Benarkah? Alex menaikkan satu alisnya ke atas. Sanksi. Ya. Kau menjawab yakin, seolah kau tidak takut mati. Berurusan denganku, seharusnya kau berpikir aku bisa saja membunuhmu sekarang, ucap Alex lagi, maju. Semakin mendekat, wanita itu berhenti mundur. Alex tahu, di belakang sana ada kolam renang. Mundur sedikit, wanita itu bisa tercebur. Alex tersenyum miring. Mungkin ini waktu yang tepat untuk memberi pembalasan. Menghimpit jarak di antara mereka. Alex menghembuskan nafasnya di ceruk leher wanita itu. Andai saja kau menyelesaikan apa yang kau buat, aku tidak akan berpikir untuk memerkosamu lagi. Mendengar Alex berkata seperti itu, membuat Lolita melotot. Memperkasterish. Pria itu semakin berbuat lebih, tangan besarnya menyusup ke balik kaus Lolita, memberikan sentuhan menggelitik di perut. Lolita menggigit bibirnya, merinding. Seperti ada sesuatu yang nikmat dan juga aneh di sana. Aku juga ingin merasakan ini. Menyentuh gundukan itu, Lolita mengerang. Tapi langkahnya yang mundur membuatnya terjatuh ke dalam kolam renang. Bebeyur. Lolita masuk ke dalam air dengan berteriak kencang. Tolong aku. Tangan Lolita melambai. Dengan kepala yang keluar masuk dalam air. Mirip seperti orang tenggelam sesungguhnya. Tapi apa Alex akan percaya? Tentu saja tidak. Wanita ular licik seperti Lolita tidak pantas dipercaya. Berbalik pergi, Alex mengabaikan teriakan Lolita yang terus meminta tolong. Hei, tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Langkah Alex mulai ragu. Pria itu berhenti sebentar di ambang pintu, lah berbalik dan melihat Lolita yang masih meronta tapi gerakannya mulai mengendur. Apa wanita itu benar-benar tidak bisa berenang? Tolong aku, ringisan tak berdaya dari Lolita yang tubuhnya mulai mengambang di atas air, membuat Alex terbelalak kaget. Lolita tidak berbohong. Wanita itu benar-benar tidak bisa berenang. Berlari kencang, Alex langsung menceburkan diri menyelamatkan Lolita yang tenggelam. Lolita sudah tak berdaya dan menutup matanya. Alex berenang langsung mengambil tubuhnya untuk dibawa ke tepi kolam.
Namun suara tawa menggelegar dari seseorang langsung menghentikan gerak Alex. Buahaha. Lolita tertawa kencang dan menjauhkan diri dari Alex. Kakinya berdiri di dasar kolam renang. Masih tertawa keras, Lolita mengejek Alex dalam hati. Bagaimana bisa Alex percaya ia tenggelam? Kolam renang ini saja hanya sebatas dada dan lagi ia bisa berenang. Alex telah dibohongi. Astaga, ini lucu sekali. Lolita memegangi perutnya seakan tidak kuat menahan tawa. Alex terdiam. Jadi ini semua kebohongan. Menatap Lolita tanpa ekspresi, Alex berikan tatapan tajam pada wanita itu. Lolita yang langsung mengetahui situasi, berdehem pelan, "Maaf," ucap Lolita kalem. Daripada terjebak amarah Alex, sebaiknya Lolita pergi dari sana. Aku pergi dulu. Buru-buru naik ke atas kolam, Lolita meninggalkan Alex yang masih melayangkan tatapan tajam padanya. Mampus. Apakah nanti Lolita akan kena masalah setelah ini? Sementara Alex yang melihat kepergian Lolita tanpa dicegah olehnya, hanya mendengus keras. Kenapa wanita itu selalu membuat masalah dengannya? Rasanya ia ingin membunuh wanita itu juga sekarang, apalagi saat tubuh itu terus menggodanya. Berjalan lenggak-lenggok di depannya. Baju wanita itu terlihat basah kuyup dan memperlihatkan lekuk tubuh indah tanpa bra yang dapat Alex lihat walaupun dari belakang. Astaga, sepertinya Alex mulai gila. Sebaiknya ia harus cari cara agar bisa berpikir waras setelah ini.